Pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur kalau kami bisa ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau ada waktu bagi kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, supaya kami bisa mengerti, bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, menguatkan kami, mendorong kami supaya kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, dengan sederhana, mudah dimengerti, dan setiap kami diberkati. Dijauhkanlah kami dari segala gangguan, dari segala hal yang bisa membuat perhatian kami terganggu. Tuhan juga yang menghalau segala kuasa kegelapan yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan pertolongan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini minggu Advent pertama ya. Jadi minggu Advent itu minggu penantian kedatangan Kristus ya. Kita memperingatinya. Jadi ada 5 lilin, nanti yang lilin kelima itu 25 Desember ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini temanya berita bagi yang patah hati. Mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan ini di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 32. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Bapak Ibu
yang dikasihi Tuhan, berbahagia orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam hidupnya. Ia akan berbahagia, beruntung. Bapak Ibu, saya dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan ini atau tema kita pagi ini, berita bagi yang patah hati. Berita bagi yang patah hati. Siapa di sini yang lagi patah hati, saudara? Ada? Patah hati itu apa sih? Ya, nah ini hati yang patah ya. Gambarnya simbol hati yang patah ya. Mungkin anak-anak muda ya suka pakai seperti ini, broken heart lah, patah hati lah, hancur mina segala macam ya. Jadi apa sih artinya, saudara? Saya cari-cari dari Wikipedia, dikatakan patah hati adalah metafora atau gambaran umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional atau penderitaan mendalam yang dirasakan seseorang setelah kehilangan orang yang dicintai melalui kematian atau perceraian, putus hubungan, terpisah secara fisik, atau penolakan cinta ya. Saya cari lagi, ada saudara, masih banyak ya, ada di kompas.com, dikatakan begini, semua orang pasti pernah mengalami patah hati. Patah hati tidak hanya karena percintaan, namun lebih luas ya jangkauannya. Misalnya patah hati akibat sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi harapan, kegagalan dalam mengambil keputusan, maupun tidak terwujudnya cita-cita ya. Jadi patah hati itu dari pengertian ini bukan hanya tentang percintaan ya. Ada banyak hal ya yang bisa membuat kita patah hati, seperti remuk hati kita oleh karena kekecewaan, oleh karena peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan sebagainya. Saudara pernah mengalami patah hati kalau mengenai ditinggal orang yang dikasihi atau dicintai? Mungkin rata-rata pernah ya. Kalau saya dari kecil sepertinya merana ya, karena usia SD sudah ditinggal papi saya ya, umur 8 tahun papi saya meninggal ya. Saya kehilangan ayah. Kemudian waktu SMA kelas 2 sekali lagi kehilangan ibu ya. Berbahagia saudara ya, kalau sudah tua masih punya orang tua ya. Dari muda saya patah hati saudara, seperti layangan putus ya. Karena begitu, kalau waktu papi saya meninggal mungkin saya belum terlalu banyak pikiran ya, mungkin masih kecil. Tapi waktu mami saya meninggal, kesatu, saya lebih dekat ke mami saya daripada ke papi saya. Jadi waktu mami saya meninggal, saya juga sudah mulai dewasa ya, SMA. Jadi itu betul-betul saya tuh merasa seperti layangan putus, seperti tidak ada tumpuan hidup begitu. Saya tuh berpikir-pikir, aduh buat apa lagi hidup ya, kemana lagi saya harus, kalau ada apa-apa saya harus datang. Nah seperti itu saudara. Jadi ada kepedihan ya, ada rasa duka, seperti hati yang patah. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara juga pernah merasakan kepedihan atau sakit hati atau patah hati ya. Patah hati, bukan sakit hati dendam ya, walaupun itu bisa saja ya. Kalau ada orang menyakiti kita, ada orang memperlakukan kita dengan semena-mena atau menganiaya kita, kita juga bisa sakit hati ya. Saudara, berita bagi yang patah hati ya. Yang pertama kita bisa lihat dari nats yang kita baca, itu adalah
Mesias sudah datang. Itu berita untuk yang patah hati, berita gembira atau yang menghibur ya. Saudara, latar belakangnya di sana diceritakan orang tuanya Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem ketika umur 8 hari. Kenapa umur 8 hari? Karena hukum Taurat Musa mengatakan umur 8 hari itu anak laki-laki harus disunat ya, harus disunat menurut hukum Tuhan ya. Kemudian perlu bawa persembahan ya, satu persembahan jadi korban bakaran, satu untuk ucapan syukur. Jadi kalau orang yang cukup berada atau punya uang biasanya bawa domba ya, domba. Tetapi di sana dijelaskan orang tuanya Yesus hanya membawa 2 ekor burung tekukur ya. Itu menunjukkan bahwa mereka orang yang miskin, tidak punya, tidak mampu, kurang mampu. Jadi bawanya burung ya, 2 ekor. Nah, itulah penggenapan firman Tuhan di dalam perjanjian lama, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah, dia juga dinamakan Yesus. Bukan nama yang diberikan oleh orang tua, tetapi nama yang disebutkan oleh malaikat ya, oleh malaikat. Jadi Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari nubuatan nabi-nabi di perjanjian lama. Saudara, yang menjadi berita sukacita itu adalah peneguhan dari Tuhan ya. Jadi di ayat 25 dikatakan begini, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, mengapa Simeon ini menantikan penghiburan bagi Israel? Saudara, kita perlu melihat sedikit latar belakang perjanjian baru ya. Jadi sebelum ada gereja ya, karena gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus ya, sebelum ada gereja atau perjanjian baru itu ada yang namanya masa silent ya, silent period. Jadi masa diam di mana tidak ada nubuatan atau firman Tuhan ya. Itu mungkin sekitar 300 sampai 400 tahun. Tuhan tidak mengutus nabi, Tuhan tidak berfirman, sepertinya Tuhan itu membiarkan umatnya. Itulah masa diam ya. Nah, itu tuh bagi bangsa Israel itu masa yang sulit ya, masa yang sulit dan merana, saudara. Dari generasi ke generasi mereka tuh merasa seperti kehilangan pegangan di tengah-tengah dunia ini. Mengapa, saudara? Karena mereka itu adalah umat pilihan, saudara. Mereka memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ingat, saudara, ketika bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, mujizat-mujizat yang luar biasa, yang menakjubkan dibuat oleh Tuhan lewat tangan Musa ya. Bagaimana laut dibelah, bagaimana ketika mau keluar dari Mesir ada 10 tulah yang diturunkan sehingga Firaun menyerah ya, walaupun terakhir masih mengejar juga dan tenggelam di laut, saudara. Semua mujizat yang dilakukan Allah yang dahsyat itu, saudara. Nah, ketika bangsa Israel jatuh lagi di dalam pemberontakan dan ketidaktaatan, mereka mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang sebetulnya akibat hukuman Tuhan ya. Mereka diserahkan ke para penjajah ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang disebut oleh mereka kafir ya, itu menjajah mereka, saudara. Pada waktu zaman Tuhan Yesus ya, ketika firman Tuhan ini dicatat, pada waktu itu mereka di dalam penjajahan bangsa Romawi.
bangsa Romawi. Saudara, bisa dibayangkan bagaimana umat Israel itu mengalami kepedihan ya. Mereka itu tahu firman Tuhan, tahu apa yang dikatakan oleh nabi-nabi yang memimpin mereka ya. Mereka itu adalah umat pilihan, mereka punya Allah yang dahsyat. Kemudian mereka itu dijanjikan Tuhan menjadi bangsa yang besar dan memimpin dunia harusnya, saudara ya, menjadi bangsa yang terkemuka. Sebab Allahnya adalah Allah Israel, Allah yang dahsyat ya. Tetapi kenyataannya dari waktu ke waktu mereka terpuruk ya, dijajah ya, diperbudak, ada di bawah kuasa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, saudara. Saudara ingat bagaimana mereka dikalahkan atau dikuasai oleh bangsa Asyur. Kemudian ada Babel ya, bagaimana mereka ditawan dibawa ke Babel. Kemudian sesudah itu ada banyak lagi mereka dikalahkan, yang terakhir oleh Roma ini ya, oleh Roma, bangsa Romawi. Nah, itulah kepedihan bangsa Israel, saudara. Sehingga setiap bangsa Israel itu yang sedang terpuruk dan patah hati ini itu menantikan janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Apa janji Tuhan itu, saudara? Bahwa Tuhan akan mengutus seorang juru selamat ya. Itulah yang disebut Mesias atau yang diurapi Tuhan ya. Saudara, kalau raja-raja zaman perjanjian lama itu adalah raja yang diurapi ya, ketika dia mau jadi raja, mau naik tahta, diurapi, saudara, dengan minyak oleh nabi ya. Nah, itu lambang pemerintahan ya. Tuhan menjanjikan akan ada Mesias yang diurapi Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya. Itulah janji yang ada di dalam hati, sanubari dan benak orang-orang Israel. Jadi waktu itu mereka itu di dalam keadaan dijajah, terpuruk, mereka itu menantikan janji Tuhan ya. Makanya dikatakan Simeon itu menantikan penghiburan bagi Israel ya, di ayat 25 tadi. Menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara, Simeon ini adalah orang yang benar ya. Firman Tuhan mengatakan ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bangsa Israel. Saudara, ada masa silent tadi ya. Tuhan tidak berfirman, sepertinya Tuhan tuh membiarkan ya. Sebetulnya para ahli Alkitab mengatakan itu masa penantian ya, atau masa persiapan untuk kedatangan Mesias Tuhan ya. Sehingga sekali waktu betul ada malaikat datang kepada Maria dan Yusuf, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus ya. Maria yang belum menikah mengandung, saudara. Bagaimana mungkin, kata Maria, kuasa Allah akan menaungi engkau, saudara. Jadi itulah berita ya, berita yang luar biasa, berita yang membawa penghiburan. Nah, Simeon ini orang yang benar dan saleh, saudara. Di sana yang menarik bagi saya itu adalah Roh Kudus ada di atasnya, saudara. Artinya Simeon ini dipenuhi Roh Kudus ya. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus ya. Jadi dia bukan lagi mimpi atau lagi menghayal ya, lagi membayangkan sesuatu, bukan. Tetapi sudah dinyatakan oleh Roh Kudus ya, oleh Roh Kudus apa? Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan.
Saudara, inilah pengharapan bangsa Israel yang dinanti-nantikan, ya. Bangsa Israel sedang menanti-nantikan ini, saudara. Mesias yang akan datang itu. Dia yang diurapi Tuhan, yang akan menjadi juru selamat, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, kemudian dinyatakan ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, Simeon dipimpin oleh Roh Kudus, dan kemudian Simeon tahu ini Mesias yang dijanjikan itu, yaitu Yesus yang dibawa oleh orang tuanya yang akan disunatkan pada hari ke-8 itu, saudara. Kenapa Simeon tahu? Ya karena Roh Kudus yang memberitahu, ya. Roh Kudus yang memberitahu. Jadi waktu itu Simeon mengatakan, Tuhan biarlah aku pergi dengan damai sejahtera, ya. Karena Mesias sudah datang, saudara. Bagi orang Israel yang percaya Yesus Kristus Mesias, dia sudah datang, saudara. Sudah datang. Tetapi seperti kita ketahui, ada begitu banyak orang Israel menolak Tuhan Yesus, ya. Hanya murid-murid dan beberapa orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. Saudara, ini adalah berita penghiburan, ya, berita penghiburan. Jadi bagi yang patah hati, kalau dengar Mesias sudah datang, artinya Tuhan sudah menggenapi janjinya, itu penghiburan, saudara. Karena ketika Mesias datang, itu ada keselamatan, ya, penghiburan dan keselamatan yang dibawa oleh Mesias ini. Jadi yang kedua, saudara, berita bagi yang patah hati, Mesias itu membawa penghiburan, ya. Saudara, kalau orang lagi patah hati, lagi menderita, ya, lagi tidak punya harapan, putus harapan, ya. Kalau ada janji, ya, nah itu tuh memberi secerta harapan, ya. Dan menantikan. Walaupun ada banyak orang di dunia ini sulit, ya, untuk menanti dengan setia, dengan sabar. Tetapi dikatakan tadi, Simeon itu seorang yang benar, yang saleh, dan dia menantikan. Artinya dia dengan tekun, dengan sabar, dengan iman, saudara. Karena kalau dia tidak percaya akan janji Tuhan, dia tidak punya iman, mungkin dia tidak akan menantikan, ya. Atau menantikan dengan tidak setia, ya. Tetapi Simeon menantikan dengan sabar, dengan iman, dengan setia, saudara. Sehingga ketika Roh Kudus memimpin dia datang ke bait Allah, sungguh-sungguh melihat Mesias itu, dia mendapat penghiburan, saudara. Karena selama ini penghiburan itulah yang dinantikan oleh Simeon dan kebanyakan orang Israel. Walaupun kebanyakan orang Israel salah persepsi atau tidak mengerti, ya, tidak mengerti bahwa Mesias yang dijanjikan itu menurut mereka itu adalah seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa kafir, ya, bangsa yang tidak mengenal Allah, dalam hal itu bangsa Romawi, ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus juga awalnya tidak mengerti, saudara. Makanya sering tanya ke Tuhan Yesus, ya, Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan kerajaan Israel, ya? Karena pikiran mereka itu secara lahiriah, saudara, ya, secara fisik. Mereka mungkin mengenang masa-masa jaya, bagaimana ketika Daud menjadi raja, kemudian Daud mati digantikan oleh anaknya Salomo. Kerajaan Israel begitu jaya, ya. Dan semua daerah-daerah atau tanah yang dijanjikan Tuhan untuk Israel sudah digenapi pada zaman Daud, ya. Jadi ada kemasyuran, kekayaan, semua raja-raja takluk
kepada Daud. Saudara bisa baca ya di kitab 1 Samuel bagaimana Daud menjadi raja yang berkenan dan diberkati Tuhan. Kemanapun Daud berperang, dia selalu mengalami kemenangan, saudara, sehingga raja-raja takluk dan memberi upeti kepada Daud. Saudara, itulah yang ada di benak pikiran bangsa Israel. Kapan Tuhan, ya termasuk murid-murid Tuhan Yesus, kapan Tuhan engkau akan memulihkan kerajaan Israel ini supaya berjaya lagi menjadi kerajaan yang menguasai dunia, saudara. Sekarang mereka terpuruk dijajah bangsa asing, saudara. Mereka menanti-nantikan, dan ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Simeon yang tahu, saudara, ya, karena Simeon yang diberitahu oleh Roh Kudus. Kemudian ada lagi ayahnya atau orang tuanya Yohanes Pembaptis, saudara, ya. Coba kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 1. Lukas 1 ada di situ di atas judul ayat 5, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara seluruh umat berkumpul di luar sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Saudara bisa baca terus itu, malaikat datang kepada Zakaria, ya. Saudara, yang menarik bagi saya di sana dikatakan Zakaria itu adalah benar di hadapan Allah. Saudara, Tuhan selalu bicara kepada orang-orang yang benar, yang saleh, ya, menurut Tuhan, ya. Saudara, pada zaman Nuh ketika Tuhan mau membinasakan dunia ini, Tuhan juga mengatakan kepada Nuh, hanya engkau yang kulihat benar, ya. Saudara, ini satu hal yang indah, ya. Kalau kita membaca Zakaria, orang tuanya Yohanes Pembaptis, orang yang benar di mata Tuhan, ya. Kemudian Simeon yang dipimpin Roh Kudus dan dijanjikan kamu tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang dijanjikan itu. Simeon adalah orang yang benar, saleh, saudara, ya, yang menantikan penghiburan Israel. Memang Tuhan itu berbicara atau menyatakan sesuatu kepada orang-orang yang benar di matanya, ya, orang-orang yang setia, takut akan Tuhan. Saudara, di dalam pujian Zakaria, ya, sesudah Yohanes Pembaptis dilahirkan, di sana ada dikatakan seperti ini, saudara. Yohanes Pembaptis nyanyian pujian Zakaria mulai Lukas 1 ayat 67 dan seterusnya. Ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
Kemudian di dalam ayat yang 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, itu adalah nubuatan Yesaya, ya. Itu yang dijadikan pujian oleh Zakaria, itu diambil dari Yesaya 9 ayat 1. Jadi Zakaria juga tahu, ya, nubuatan nabi bahwa Tuhan itu menjanjikan juru selamat. Tuhan akan mengutus seorang yang diurapi, ya, Mesias, yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, ada banyak bangsa Israel tidak mengerti, ya, bahwa Mesias harus menderita dulu, ya, mati di atas kayu salib untuk membebaskan manusia dari perhambaan dosa, ya, bukan perhambaan secara lahiriah oleh bangsa asing, ya. Nah, mereka pengertiannya, wah, ini datang nih Mesias nih. Makanya ada banyak orang berusaha ingin menjadikan Tuhan Yesus raja. Raja dalam arti yang sesungguhnya, supaya memimpin melawan bangsa Romawi, mengusir bangsa Romawi, sehingga bangsa Israel menjadi orang yang merdeka atau bangsa yang merdeka. Seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan, tidakkah kamu baca kitab suci, ya, bahwa Mesias datang untuk menderita, ya, untuk mencapai kemuliaannya. Pada suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang menjadi raja, ya, dan dia akan menggenapi apa yang dijanjikan kepada Daud, bahwa keturunan Daud akan menjadi raja, tahta Daud akan kekal selama-lamanya. Siapa yang bisa menggenapi? Tidak ada manusia biasa yang bisa menggenapi janji Tuhan kepada Daud, tetapi hanya Kristus, karena dia adalah manusia sekaligus Allah yang kekal, ya. Saudara, Mesias membawa penghiburan, ya. Ketika dinyatakan bahwa janji Tuhan sudah digenapi, Mesias sudah lahir atau sudah datang ke dunia ini, itu membawa penghiburan bagi orang yang percaya, saudara, ya. Bagi kebanyakan orang Israel yang tidak mengerti atau tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Mesias, ya, yang dikatakan Simeon tadi, mereka masih menantikan, saudara, sampai sekarang. Nah, puji Tuhan kalau bagi kita, gerejanya, ya, kita sudah mendapat penghiburan, ya. Ketika kita percaya Yesus Kristus, Dialah juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, itu penghiburan besar. Saudara, saya ingat masih remaja, saya tuh dihantui ketakutan, ya, karena saya merasa saya ini orang yang berdosa, ya. Banyak hal-hal buruk yang sudah saya lakukan. Jadi dari kecil saya suka ke gereja dengar firman Tuhan, walaupun mungkin belum serius, tetapi mengerti firman Tuhan bahwa manusia itu berdosa, kemudian tidak ada pengharapan bagi orang berdosa, ya, dan akan menerima hukuman kekal di lautan api. Tetapi ada berita sukacita, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya. Nah, ketika saya mengerti hal itu satu penghiburan bagi saya. Jadi waktu masih remaja, usia 16, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu penghiburan, dan segala kegelisahan saya, ketakutan, kekhawatiran, itu hilang sirna, karena saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu penghiburan bagi orang-orang
yang sedih, yang merana, yang patah hati, saudara. Mesias membawa penghiburan. Kemudian yang terakhir, Mesias itu membawa keselamatan. Ya. Mesias membawa keselamatan. Di dalam ayat 30 dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, ini dikutip dari Yesaya 42 ayat 6. Dikatakan begini, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kemudian 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, janji Tuhan meluas, ya, bukan hanya untuk bangsa Israel saja, umat pilihan saja, tetapi untuk semua bangsa-bangsa. Sana dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya apa, saudara? Keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Inilah perkataan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Ya, kalau Roh Kudus turun atasmu, apa? Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Itu di hadapan murid-muridnya, ya. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, terus Samaria, terus sampai ujung bumi. Ada lagu paduan suara indah, ya, itu saksiku, saksiku, itu diambil dari ayat itu. Saudara, keselamatan harus sampai ke ujung-ujung bumi. Keselamatan yang dari Tuhan bukan hanya diperuntukkan bagi umat Israel, umat pilihan, tetapi bagi segala bangsa, saudara. Inilah yang menjadi terang, ya. Makanya Tuhan Yesus ketika melayani di Palestina itu, ya, mengajar, menyembuhkan orang sakit, kemudian memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Karena orang-orang yang tinggal di dunia ini semua ada di dalam kegelapan, saudara. Kegelapan oleh karena kuasa dosa dan kuasa iblis yang menguasai setiap orang berdosa. Betapa gelapnya, saudara, kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini. Tidak ada harapan bagi manusia. Bagi semua orang yang berdosa hanya satu tujuan, yaitu kebinasaan di lautan api yang kekal. Ketika Tuhan Yesus datang, Mesias yang dijanjikan itu datang membawa keselamatan. Saudara, ini sungguh-sungguh berita bagi yang frustasi, patah hati, ya. Termasuk Simeon sampai tua menantikan Mesias dengan setia. Dia hidup benar, saleh, ya, tidak mengikuti orang-orang sejamannya, ya, tetapi dia menantikan dengan setia, sabar dan tekun. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita pada masa sekarang, ya, di tengah penderitaan hidup dan patah hati? Simeon yang penuh Roh Kudus hidup benar dan saleh, tetap setia dan sabar menantikan datangnya Mesias. Begitupun pada hari-hari terakhir zaman sekarang ini, di tengah dunia yang gelap, sesat dan jahat ini, ketika banyak orang tidak setia dan melupakan Tuhan, apakah kita tetap setia seperti Simeon? Saudara, kita ini hidup di zaman akhir, ya, zaman akhir.
Zaman akhir itu taunya dari mana, Pak? Dari Alkitab, saudara. Sejak kapan zaman akhir? Sejak Tuhan Yesus datang, lahir di Bethlehem. Itu berita Natal. Itu artinya kita hidup di zaman akhir. Tidak ada zaman lagi sesudah ini, ya. Artinya sesudah ini akan diakhiri oleh Tuhan, ya. Saudara, kalau saya renungkan, ya, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Simeon di dalam keadaan hidup yang merana, dijajah oleh Romawi, ya. Sedangkan di dalam hati pikirannya itu dia merasa, aku ini bangsa pilihan Allah. Dia memiliki Allah yang dahsyat. Jadi di dalam keterpurukan, ya, patah hati, ya, merana, dia menantikan Mesias. Mesias betul datang, lahir di Bethlehem, namanya Yesus, ya. Dan dia melihat dengan mata kepala sendiri, ya. Makanya dia mengatakan, ya Tuhan, biarkanlah sekarang hamba-Mu pergi dengan damai sejahtera, ya, karena telah melihat sendiri. Saudara, kita juga sama seperti Simeon, ya. Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi Mesias datang sudah dinyatakan, dan kita peringati dari tahun ke tahun peristiwa Natal itu, ya. Tetapi kita masih ada di dunia yang penuh penderitaan ini, ya, penuh kejahatan, ya, kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Saya ingin tanya, apakah saudara hidup di dunia ini suka, bahagia? Kalau saya terus terang susah hidup di dunia ini, saudara, karena penuh tekanan dan tidak enak, saudara, tidak enak, ya. Mungkin kita bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, ya, ke pegunungan, ke pantai, melihat pemandangan atau tempat-tempat yang indah. Tetapi jauh di lubuk hati itu ini tidak menyenangkan dunia ini, ya. Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Jadi memang di dunia ini kita selalu berhadapan dengan kuasa kegelapan, orang-orang berdosa yang kadang-kadang bisa saja menyakiti kita, mencelakakan kita, dan kerusakan moral kita saksikan sepertinya dari waktu ke waktu itu semakin rusak, ya. Nah, itu tuh membuat hati kita, jiwa kita, batin kita itu, ya, menderita, saudara. Itu sama seperti yang dialami Lot, ya. Lot hidup di Sodom dan Gomora. Dia melihat di sekelilingnya kebejatan, kerusakan moral, ya. Dia menderita sebagai orang benar, sebagai orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia menderita, saudara, menderita. Itu firman Tuhan di surat Petrus mengatakan seperti itu, ya, saudara. Nah, kita juga sedang menantikan, saudara. Menantikan apa? Parousia, ya, parousia. Saudara tahu arti parousia? Saudara bergereja di gereja Kristen parousia, tapi banyak orang nggak mengerti parousia itu apa sih, ya. Parousia apa separuh usia begitu? Bukan, ya. Parousia itu dari bahasa Yunani artinya kedatangan Kristus kedua kali, saudara. Karena Tuhan Yesus menjanjikan akan datang kembali, ya. Apakah kita seperti Simeon, ya? Ketika kita menantikan Mesias datang kedua kali, itu janji Tuhan, saudara. Apakah kita setia, tekun, sabar, hidup benar, saleh, ya? Saudara, mari kita baca Titus 2. Mungkin banyak orang menaruh pengharapannya kepada hidup ini dan di dunia ini, saudara, ya. Makanya tadi saya tanya, saudara, hidup di dunia ini senang, suka nggak sih, bahagia nggak sih? Kalau saudara, suka, senang, wah,
saya tuh lagi sedang mengejar impian-impian saya ya. Kalau bisa mah saya hidup 1000 tahun lagi di dunia ini ya. Zaman dulu waktu saya masih kecil ada lagunya tuh, ku ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Artinya tuh ada banyak orang mendambakan kehidupan atau menaruh harapannya di dunia sekarang ini, saudara. Tetapi beda dengan kita ya. Kita menaruh pengharapan kita yang penuh berkat pada kedatangan Kristus kedua kali atau parousia ya. Mari kita baca Titus 2 ayat 12 dan 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan sekarang ini ya, hidup di dunia ini, meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, saudara. Ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita sedang menantikan ini, saudara. Parousia, menantikan kedatangan Kristus 2 kali ya. Waktunya tidak lama lagi, sudah dekat, saudara. Berkat yang terbesar bagi kita apa? Seperti Simeon. Ketika Simeon melihat Yesus Kristus ya di bait Allah itu, wah, sepertinya begitu lega ya. Tuhan, sekarang biarkanlah hambamu pergi dengan damai sejahtera, karena mataku sendiri sudah melihat Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, suatu saat nanti ketika Mesias datang kedua kali, Kristus datang kedua kali, parousia, kita akan memandang Tuhan Yesus. Lihat Wahyu 22 ayat 4. Kalau Lukas 2 ayat 26 itu Simeon melihat Tuhan Yesus. Nanti kita Wahyu 22 ayat 4, saudara. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Saudara, coba tolong Lisa dari ayat 2 ya, supaya jelas. Ini ketika kita masuk di dunia yang akan datang, dunia yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Suatu saat, saudara, kita yang menantikan dia, ketika dia datang, kita akan dibawa ke tempat di mana dia berada, di rumah Bapa yang kekal. Kita akan melihat wajahnya. Kita akan bertemu dengan Yesus Kristus, Mesias, juru selamat kita itu. Itulah pengharapan. Itulah berita bagi yang patah hati, saudara. Kalau saudara sekarang merasa di dunia ini menderita, susah, banyak masalah, tekanan-tekanan hidup ya, frustasi, bahkan bisa patah hati, saudara, taruhlah pengharapan saudara kepada juru selamat kita yang akan datang menjemput kita. Biarlah berita ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita di tengah-tengah dunia yang jahat, sesat, gelap ini. Kita tetap kuat dan punya pengharapan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk berita yang bisa kami dengar, berita yang membawa penghiburan,
Mesias sudah datang, Mesias sudah dinyatakan, dan sudah membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, setiap kita yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Ada tempat yang kekal yang sudah disediakan bagi setiap kita yang percaya. Mesias yang datang itu bukan hanya membawa penghiburan, tetapi membawa keselamatan. Kita bersyukur atas segala yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Kita menantikan penggenapan janji Tuhan, parousia, Kristus datang kedua kali. Kita akan melihat wajahnya, dan kita akan berada bersama dengan Dia selama-lamanya. Ketika kita hidup di dunia ini, kita mempunyai pengharapan yang kekal. Kita bukanlah orang-orang yang putus asa, yang tidak punya pengharapan, tetapi karena Mesias sudah datang, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan iman kami, menguatkan dan mendorong kami supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, saleh, dan dengan sabar setia menantikan penggenapan janji Tuhan. Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.